Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang, didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tangerang Belajar. Matematika kelas 8, materi statistika. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menganalisis data dan distribusi data yang diberikan. 2. Menentukan nilai rata-rata, median, modus dari sebaran data. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dari sebaran data. Untuk kali ini kita baru sampai pada yang ke-1, yaitu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Coba kita perhatikan penerapan statistika dalam aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya pengumpulan data tentang tinggi badan siswa, data nilai ulangan matematika siswa, pengumpulan data hasil pertanian di suatu daerah, pengumpulan data tentang pasien COVID-19 di suatu negara, atau banyaknya pengunjung suatu perpustakaan, dan masih banyak lagi ya. Ini dapat kita buat dengan tabel atau diagram. Nah, bagaimana cara menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram? Ini yang akan kita pelajari bersama. Disajikan diagram batang hasil perikanan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Dari diagram ini kita dapat menganalisis, membaca, atau bahkan memprediksi. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Untuk sumbu mendatar mewakili tahun dan sumbu tegaknya adalah jumlah dalam ribuan ton. Jadi dari diagram batang tersebut kita dapat membaca bahwa pada tahun 2003 hasil perikanannya adalah 3.000 ton. Dan demikian juga seterusnya kita dapat membaca setiap tahunnya. Bahkan kita juga bisa menentukan hasil perikanan terendah atau hasil perikanan tertinggi hingga berapa sih kenaikan hasil perikanan tertinggi. Itu semua dapat kita baca atau kita analisis atau kita prediksi dari diagram batang yang tersedia. Dari diagram batang kita beralih ke diagram garis tentang jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Diagram garis tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran, tahun 2002 sebanyak 10 kelahiran, dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan ya. Dapatkah kalian menemukan keterangan-keterangan lain yang kalian peroleh dari diagram garis tersebut? Tentukan banyak kelahiran pada tahun 2003, 2004, dan seterusnya. Pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk Desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007? Nah, silakan kalian jawab ya. Dari diagram batang hingga diagram garis ini tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kalian bisa berlatih untuk menjawabnya. Jadi, kalian bisa membaca, menganalisis, dan memprediksi dari diagram-diagram tersebut. Setelah kalian berhasil memahami tentang diagram batang dan diagram garis, sekarang distribusi data yang diberikan adalah yang berupa tabel. Tabel hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 hingga 2008. Perhatikan di sini ada tahunnya dan ada hasilnya dalam ton.
Nah, kalian bisa membuat beberapa kesimpulan berdasarkan data pada tabel tersebut. Jadi, apa yang dapat kalian baca, kalian analisis, dan kalian prediksi dari tabel tersebut. Selanjutnya, data penggunaan bahan bakar terhadap waktu. Kalian perhatikan baik-baik diagramnya, karena di sini nanti ada 3 pertanyaan dan ada juga ABC-nya ya. Dan di sini kalian jawab berdasarkan diagram yang disediakan. Jadi sekali lagi harus memperhatikan baik-baik diagramnya. Untuk sumbu mendatar mewakili waktu dalam jam, dan untuk sumbu tegaknya adalah bahan bakar dalam satuan liter. Coba perhatikan ya, berdasarkan pertanyaannya kalian bisa membaca, menganalisis, dan memprediksi data tersebut. Nomor 1, berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan? A, dari titik A ke titik B. Kalian lihat ya, ini dari titik A, di sini ada 40 liter, titik B-nya ternyata 20 liter. Maka berapa liter bahan bakar yang dihabiskan? Itu maksudnya ya. Kemudian yang B misalkan dari titik C ke titik D. Sama ya dengan yang tadi yang A. Dan seterusnya A, B, C, D, dan E. Sekarang untuk nomor 2. Berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? Jadi semua dari mulai berangkat hingga sampai terakhir itu berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan? Kalian hitung ya. Kemudian yang B, berapa lama perjalanan dari awal berangkat hingga sampai di tujuan? Jadi yang ditanya adalah waktunya, lama perjalanannya dari awal berangkat ini hingga sampai ke tujuan. Silakan kalian perhatikan kembali diagramnya, kalian analisis hingga bisa menjawab soal nomor 2. Seterusnya ada soal ketiga. Perhatikan kembali grafik dengan baik. Yang A pertanyaannya, berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Kalian perhatikan ya, dari titik B ke titik C. Ini kok datar ya, ini mendatar masih ya. Nah, berarti berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan ya? Silakan kalian analisis. Kemudian yang B, menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan dari titik B ke titik C? Jelaskan jawabanmu. Mengapa ini kok mendatar, kok datar ya? Silakan. Terus yang C, menurut analisismu, kejadian apa yang terjadi pada titik D? Jelaskan jawabanmu. Titik D ya, kalian lihat ini titik D. Dari sini ke sana. Loh, ini kenapa ya? Nah, kalian coba analisis dan silakan dijawab. Setelah memahami tentang distribusi data dalam berbagai diagram, kalian juga sudah berhasil membaca, menganalisis, dan memprediksi dari diagram-diagram yang disediakan. Maka sekarang saatnya untuk berlatih soal. Nomor 1, disajikan sebuah diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran tentang data banyak penonton yang menyukai acara televisi tertentu. Pertanyaannya, berapa orang yang menyukai acara dokumenter? Jadi kalian perhatikan diagram lingkarannya. Di sini disediakan data dalam bentuk derajat. Ada juga diagram lingkaran yang dalam bentuk persentase ya. Jadi di sini talk show ada 50 derajat. Musik 70 derajat, dokumenter ini tidak ada datanya, lalu kuis ini 60 derajat, berita 30 derajat, infotainment 40 derajat, dan sinetron diketahui 270 orang. Ya, tugas kalian adalah mencari berapa orang yang menyukai acara dokumenter. Silahkan dikerjakan.
Soal nomor 2 terkait dengan sains. Data panjang kecambah dalam kondisi lingkungan yang gelap dan terang selama 7 hari disajikan dalam grafik berikut. Grafiknya adalah pertumbuhan kecambah dalam dua kondisi yang berbeda. Kalian simak baik-baik diagramnya. Untuk sumbu mendatar, mewakili tempat gelap adalah yang berwarna biru dan yang berwarna merah mewakili tempat terang. Kemudian sumbu tegaknya adalah tinggi atau panjang kecambahnya. Pertanyaannya, kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Bagaimana cara kalian menentukannya? Nah, kalian perhatikan baik-baik diagram tersebut dan jawab pertanyaan yang A. Setelah itu, yang D, jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih? Menanam kecambah di tempat gelap dengan pertumbuhan yang cepat atau di tempat terang dengan pertumbuhan yang lambat? Jelaskan jawaban kalian. Materi tentang menganalisis data dari distribusi data yang diberikan ini diambil dari buku sumber yang mungkin kalian telah punyai karena dipinjami dari sekolah, yaitu buku Matematika SMP MTS kelas 8 semester 2 dari Kemdikbud. Silahkan kalian pelajari, kalian baca kembali dan kerjakan latihan-latihannya agar kalian memahaminya. Remember that mathematics is easy. Matematika itu mudah, jadi rajinlah berlatih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.